Ustazah, yang berikutnya, saya ingin, mendengarkan paparan juga dari Ustazah. Sebetulnya kan target kita nih Ustazah, bahwa di dalam The Power of Ramadan ini dan juga, selayaknya ayah bunda yang menyimak bahwa predikat takwa atau, itu tidak hanya ingin dilekatkan kepada diri pribadi, tapi juga ingin, juga kepada keluarga Ustazah. Nah, bagaimana sebetulnya kalau tadi sudah mempersiapkan bagaimana mensuasanakan suasana Ramadan itu di dalam keluarga Ustazah gitu. Karena mungkin tadi Ananda itu masih belum terbiasa dengan puasa gitu. Terus kemudian masih apa ya namanya itu orang tua juga butuh effort yang luar biasa untuk mengkondisikan itu. Mungkin langkah-langkah atau tips-tips praktis yang bisa kita lakukan Ustazah di dalam menjadikan keluarga kita itu menjadi keluarga takwa gitu yang harapannya memang outputnya itu kita di akhir Ramadan itu bersama-sama begitu, tidak hanya pribadi takwa saja tapi menjadi keluarga takwa Ustazah begitu. Di mute Ustazah? Ya, ya, ada yang mungkin luput ya dari ayah bunda itu, bahkan dari diri kita sendiri sih ya. Apa yang harus kita mulai misalkan ya, memasuki Ramadan itu sementara hikmah yang akan kita ambil itu adalah ketakwaan. Ya, la'allakum tattaqun. Kalau misalkan saat ini kita dirasa masih kurang bertakwa, berarti kan di Ramadan targetnya memang ketakwaan itu bisa diraih kan ya. Ya, kalau dirasa misalkan kita saat ini tingkat ketakwaannya itu ya berapa persen lah begitu, berarti di Ramadan nanti harus lebih baik gitu ya. Harus lebih meningkat dari biasanya. Ya, ini standar bisa kita lihat dari kebiasaan kita sebelum Ramadan, yang dulu kita hanya sekedar menjalankan sholat-sholat yang wajib gitu ya. Kalau di Ramadan ya harus ini ya, harus ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah ya, sunnah-sunnah rawatibnya beres gitu ya, dibereskan gitu kan, seperti itu. Nah nah disinilah pentingnya Tafika itu, mulai dari target gitu. Jangan sampai ketika kita target yang bisa mencapai gitu ya, yang ingin kita ukur tentunya di situ bahwa saya akan mencapai dari sisi ibadah yang mana misalkan, atau dari sisi peningkatan yang mana di dalam kehidupan saya itu yang harus berubah lebih takwa. Nah itu tuh harus dibuat gitu ya, dibuatkan secara secara real ya di dalam kehidupan ayah bunda itu dan juga anak-anak. Ya, kalau kita punya anak misalkan ada berapa anaknya, 10 misalkan ya, 10 anak itu harus dibuatkan targetnya gitu ya, dia tuh buat targetnya sesuai dengan usia mereka, level berpikir mereka ya, dan sesuai yang bisa kita ukur gitu ya. Kalau itu bisa dicapai anak selama Ramadan. Agar apa? Agar kita bisa terdorong untuk lebih selama Ramadan. Nah, gimana? Tevika udah punya target apa saja di Ramadan? Pastinya sudah ya? Ya pasti sudah. Nah, kalau kita tanya sama ayah bunda yang di ini, yang di YouTube ya, di live Ya. chat YouTube itu, coba ayah bunda sudah punya target apa saja di nanti menghadapi Ramadan? Itu sudah harus tergambar ya, tergambar jelas. Sehingga orang yang punya target itu biasanya, dia akan menjalaninya itu dengan bisa memudahkan dia gitu ya, memudahkan dia untuk, menjalani step by step dari apa yang hendak dia lakukan di bulan Ramadan, khususnya masalah ibadah-ibadah yang butuh peningkatan ya, butuh peningkatan. Nah, kalau nggak dibuat, biasanya berjalan begitu saja, kemudian Ramadan berlalu, dia nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang kita khawatirkan, jangan sampai begitu. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan ya dengan keras kepada kita itu. Jika ada seorang muslim ketika Ramadan sudah melewat, kemudian dia dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa ruginya dia gitu ya. Betapa ruginya dia.
Ketika Ramadan sudah berlalu, dosa-dosanya tidak ikut berlalu, begitu ya, tidak ikut berlalu gitu, tetap berada di dalam dirinya itu dosa tadi. Ini tuh rugi sekali gitu ya, rugi sekali orang yang tidak bisa terampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan. Ya marilah kita itu betul-betul ini ya, ya menata poin demi poin gitu ya, apa yang kita targetkan nanti di bulan Ramadan. Dari sisi apa saja? Dari sisi kalau puasanya jelas ya, pastinya puasa. Tapi ada anak kita sekarang usia 5 tahun misalkan ya, baru mau memulai untuk dikenalkan berpuasa misalkan ya, ada targetnya target pengenalan. Berarti melibatkan dia juga dalam makan sahur. Ya mungkin tidak tiap hari ya, namanya juga pengenalan. Nah, ada stimulus-stimulus yang dilakukan kepada anak-anak. Tapi ada anak-anak yang mungkin sudah usia memais ya, sudah puasanya sudah, berarti peningkatan ibadah-ibadah yang lain. Tarawihnya yang harus full misalnya, atau ditambah lagi tilawah Qur'annya. Kalau anak-anak penghafal Al-Quran, targetnya di bulan Ramadan apa saja? Misalkan selama Ramadan aku hafal surat Al-Insan misalkan, plus ya surat Al-Mursalat misalkan ya, ada 2 surat ya. Nah itu tuh kita kita buatkan gitu ya untuk anak-anak. Kita sepakati dengan anak-anak kita ya, agar ada pertambahan demi pertambahan takarub ya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarub ayah bunda kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu ya, dengan begitu terang benderang bagi kita untuk meraih ketakwaan sebenarnya gitu ya. Meraih ketakwaan itu. Artinya orang yang sudah mengakui bahwa dirinya ini adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan adanya ritual ibadah yang ada di dalam Ramadan itu mampu mengendalikan ya apa namanya, egonya ya, yang nggak mau taat gitu, yang nggak mau dinasehati misalkan ya, atau anak-anak yang kurang apa ya, kalau dinasehati itu nggak terima misalkan ya. Tapi siapa tahu kalau dalam Ramadan itu kita berharap begitu ya, dalam Ramadan itu kita berharap melibatkan mereka di dalam kekhusyuan Ramadan ya, dengan berbagai ibadah-ibadah yang ada dalamnya itu ya, lembut hatinya gitu ya, bisa melembut hatinya dan dia bisa mudah dinasihati dan mudah diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ciri orang bertakwa itu nanti ada di situ begitu ya. Nanti yang dimana secara imani dia akan tunduk kepada seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia tinggalkan. Nah, ketika Ramadan berlalu pun ya ketaatan itu tetap terus-menerus ya pada dirinya begitu. Nah, nanti kita cirinya orang bertakwa itu nanti dilihat setelah Ramadan itu ya. Dilihat akan setelah Ramadan itu dia dapatkan enggak hikmahnya ya. Hikmah Ramadan itu menjadi pribadi yang Islam yang bertakwa ya, pribadi yang lebih baik ya, pribadi yang bertakwa tadi. Nah, ini luar biasa ya. Nanti kalau ketakwaan itu juga Tevika itu erat kaitannya adalah seorang anak yang akan memimpin dalam ketakwaan itu ya, memimpin dalam ketakwaan ini yang kita butuhkan saat ini sebenarnya adalah imamul muttaqin, yaitu ya menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa itu, yang bisa nanti menjadi sosok pribadi yang bertakwa yang berkelas gitu ya, berkelas pemimpin. Memimpinnya tidak hanya memimpin kecamatan gitu ya, tapi dia juga memimpin sebuah negara, bahkan negara tidak hanya skop negara kecil ya, itu bisa menaklukkan dunia dengan ketakwaan itu. Nah, ini mungkin bahasanya bisa lebih ya, ada bahasan lebih detail ya untuk itu ya, imamul muttaqin itu. Nah, itu kan yang kita mintakan ya dalam doa itu ya biasanya ya kan. Waja'alna lil muttaqina imama begitu.